Perkenalkan, nama saya Julian Fikri Lestari. Biasa dipanggil Julian atau Jukri. Kesibukannya saat ini adalah bekerja, kemudian latihan, belajar jiu-jitsu, dan kuliah. '96 ya aku lahir. Anak pertama dari almarhum bapakku adalah perempuan, jadi anak kedua pengennya laki-laki. Jadi sejak kehamilan tuh udah disiapin nama Fikri. Nah, kan zaman dulu USG itu masih mahal ya, belum ada BPJS segala macem. Jadi udah optimis, wah laki-laki nih. Udah disiapin nama, dan itu sebuah amanah dari salah satu rekan atau sahabat bapakku yang udah klop banget lah. Lahirlah perempuan di bulan Juli, akhirnya ya udah Julian Fikri, biar ada perempuannya, katanya Tamen Lestari. Masih banyak stigma yang menempel pada perempuan, khususnya yang berhijab, bahwa perempuan berhijab itu identik dengan hal-hal yang halus, dengan hal-hal yang lebih domestik, dengan hal-hal yang sifatnya kurang luas gitu. Jadi mungkin banyak stigma yang menempel kalau perempuan berhijab itu ya bergaulnya sama lingkungan terdekatnya aja, kemudian pergaulannya terbatas, dan kolot atau konservatif terhadap suatu hal. Kenapa saya akhirnya terjun di dunia bela diri ini adalah awalnya karena pernah ada perlakuan yang tidak menyenangkan, lebih tepatnya kekerasan verbal di pekerjaan oleh seorang laki-laki. Nah, saat itu ketika saya kerja di meja saya, di depan laptop, terus dia menghampiri saya, langsung melabrak dalam tanda kutip, menantang bahwa apa sih maksudnya dengan adanya miskomunikasi ini gitu. Tapi cara dia menyampaikan hal tersebut itu sangat tidak etis, yaitu dengan berteriak-teriak, kemudian secara fisik juga berdekatan dengan badan saya gitu. Jadi seolah-olah itu benar-benar ingin menantang dalam tanda kutip berkelahi lah gitu. Saya memendam hal itu, dan akhirnya suatu hari saya menonton film yang di situ ada seseorang yang marah, punya amarah besar, kemudian melampiaskan amarah itu dengan bela diri. Nah, dari situ saya terinspirasi. Mungkin hal-hal negatif itu pada akhirnya nggak hanya bisa disimpan dan dipendam, tapi bisa diluapkan dengan hal yang baik dan tanpa menyakiti orang. Robi, cari half guard-nya dulu. Robi, jangan terlalu lama di bawah, Robi. Awas, berlutut. Pada saat itu orang tua saya pasti tidak menyetujui saya untuk belajar bela diri itu, karena pastinya pada akhirnya keluarga besar pun melarang, dalam arti kayak, kamu kan perempuan pakai jilbab, kenapa kamu olahraganya seperti itu? Kan masih ada olahraga yang terkesan lebih perempuan, yang terkesan lebih tidak kasar seperti itu. Licin banget, Rio. Licin banget. Pengennya ini tetap di sini. Bahkan kamu di situ adalah minoritas gitu, dalam arti kebanyakan di tempat latihan itu laki-laki, terus kamu latihan sama cowok-cowok, terus bisa jadi nanti malah laki-laki itu takut sama kamu segala macam. Maksudnya kayak seolah-olah perempuan itu hanya menunggu laki-laki untuk memilih, berarti kayak gitulah. Apalagi di usiaku yang sudah menuju ke sudah dewasa ya, maksudnya sudah punya pandangan untuk berumah tangga segala macam. Jangan mau. Gerak. Tapi pernah suatu ketika ada laki-laki yang datang, anak baru, kemudian kita sparring, tapi ada satu hal yang menurutku itu sentuhan atau pegangan yang berbeda gitu. Nah, dari situ itu pengalaman yang menurutku
semoga perempuan yang lain nggak ngerasain gitu, karena di bela diri ini kita harus punya niatan pertama ini untuk sport, ini untuk pengembangan diri masing-masing, dan jangan sampai merugikan orang lain. Dan merugikan orang lain itu nggak hanya bikin cedera orang, tapi untuk sentuhan-sentuhan yang menurut kita itu nggak pantas, ya itu jangan dilakukan gitu ya. Saya kesini karena setelah ditinggal oleh bapak saya meninggal, kemudian saya mencoba untuk hal baru, dan ibu saya waktu itu masih belum merelakan untuk saya bertanding, tapi lama-kelamaan juga luluh juga. Pasti pengen banget ngajak ibu saya terutama, kemudian adik saya, keluarga saya untuk nonton secara langsung, karena ternyata lewat bela diri inilah saya bisa menjadi saya yang sekarang. Saya yang dalam artian menurut saya udah lebih baik dari yang sebelumnya. Dari segi apa? Dari segi bagaimana mengelola emosi itu. Dari nolnya itu dia sudah punya basic fisikal di tinju, kemudian masuk ke BJJ ini jadi lebih cepat untuk mencapai puncak itu. Nah, jadi dari satu pertandingan kemudian dia rajin mengikuti pertandingan-pertandingan, ya setahun mungkin 3-4 kali pertandingan, karena jiu-jitsu itu adalah aman ya, untuk bertanding sering, jadi bisa maksimal prestasinya. Awalnya ragu sama diri sendiri, tapi pelatih terutama dan teman-teman di tempat latihan itu support saya untuk semakin berlatih keras, mempersiapkan pertandingan, dan ternyata bersyukurnya di pertandingan pertama itu dapat medali emas. Nah, setelah pertandingan pertama ternyata ketagihan terus sampai pada akhirnya bisa mengumpulkan 9 medali. Itu ada 8 emas dan 1 perunggu. Perempuan laki-laki itu dibedakan hanya dari dari jenis kelamin ya, seksnya ya laki-laki perempuan. Kalau untuk di luar itu, yang di luar dari takdir yang dikasih Tuhan, ya kita bisa milih. Kita bisa milih mau kerjaannya apa, kita bisa milih hobi kita apa, kita bisa milih yang kita suka apa. Jadi itu tidak terkotak-kotakan laki-laki dan perempuan. Selama itu tidak menyalahi kodrat ya, kodrat yang itu emang nggak bisa diubah dari Tuhan. Perempuan yang hebat adalah mereka yang berani melepaskan diri dari stigma. Itu menurutku kata-kata yang powerful banget. Karena kadang gini, perempuan tuh takut, misalnya aduh aku pengen belajar bela diri gitu kan, udah ada kemauan nih, kayaknya seru nih gitu. Terus pas mau daftar tiba-tiba misalnya dia curhat sama temennya, aku mau cobain belajar jiu-jitsu misalnya. Terus temennya cowok atau cewek bilang, kamu nggak takut nanti kamu cedera, atau nanti kamu dibilangnya nanti kamu bakal jadi orang yang kasar segala macem. Jadi dia udah ke influence sama hal-hal yang negatif yang sebenarnya itu bahkan nggak akan terjadi, misalnya bisa jadi. Terus jadi akhirnya dia mengurungkan diri dia untuk belajar itu. Jadi akhirnya kebentur sama stigma-stigma yang udah kebangun tadi ya. Jadi itu aku setuju banget sama kata-kata bijak itu, bahwa perempuan yang hebat itu adalah mereka yang berani untuk melepaskan diri dari stigma itu.